Ya, kita lihat satu-satu ya sekarang ini. Nah, eh, yang pertama adalah konsisten. Nah, kalau konsisten, ya jadi yang dilihat adalah gini, apapun strateginya, ya apapun strateginya si perusahaan, itu seharusnya si strategi itu memberikan pencapaian hasil ya, dan pencapaian hasil dan policies itu maksudnya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh perusahaan selama periode implementasi itu. Nah, itu si strateginya tuh menghasilkan hasil dan kebijakan-kebijakan yang konsisten ya. Jadi nggak berubah gitu, sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan gitu ya, hasil yang ingin dicapai gitu ya, hasil yang ingin dicapai. Nah, kemudian kan gini, kemarin kan minggu lalu kita sudah belajar yang anak-anak strategi itu ya gitu. Nah, mesti dilihat si anak-anak strategi itu yang di tingkat fungsional, operasional. Nah, itu tuh selama jalannya dari Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya sampai September itu berubah nggak sebetulnya si eksekusi strategi itu gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah consonance. Nah, kalau consonance di sini si strategi itu seharusnya menunjukkan gini, menunjukkan lingkungan eksternal yang sesuai dengan bayangannya pada saat menyusun kemarin. Pas kan gini, pas Oktober 2019 kita kan menyusun strategi itu, kita membayangkan ya kondisinya nanti 2020 tuh seperti ini loh kondisi eksternalnya, sehingga karena kondisi eksternal itu kita strateginya ini gitu, nah seperti itu gitu ya. Strateginya tahun depan tuh ekonomi akan maju dan sebagainya, makanya kita cocok nih kalau kita mau ngembangin produk karena daya beli orang akan tinggi misalnya seperti itu gitu. Nah, ternyata gitu, nah harusnya si strategi itu kan berarti harusnya cocok dengan kondisinya nanti beneran gitu ya. Kondisi nanti beneran tuh harusnya cocok si strategi itu gitu. Nah, si consonance tuh bicara hal seperti itu. Apakah si strateginya kita apapun itu tuh beneran cocok nggak nanti sama si kondisi eksternalnya nanti ketika kejadian nanti. Nah, berarti kalau kita lihat sekarang bulan Oktober, kita lihat dari Januari sampai September ya, kita lihat yang tahun lalu kita perkirakan itu kondisi lingkungan luar opportunity dan threats-nya begini gitu ya. Nah, itu kejadian nggak beneran dari Januari sampai September. Nah, kita kan tapi sekarang lihatnya indikator keuangannya. Nah, dampaknya apa sih si kejadian di luar itu sama indikator keuangan kita? Lihatnya adalah dari ya tidak lain tidak bukan sales sama profitnya. Nah, seperti itu. Kalau goals di sini kan bisa macam-macam ya, bisa kayak ROE, bisa kayak ROA, bisa kayak nilai EVA, bisa apalagi indikator keuangan yang sifatnya ini ya apa namanya, bukan langsung hubungannya sama penjualan sama ini langsung gitu loh, seperti itu ya gitu. Nah, bisa pakai rasio-rasio keuangan yang kayak tadi, current ratio dan sebagainya. Kalau ini kan benar-benar yang langsung menjadi darah perusahaan tuh ya sales sama profit gitu ya, itu yang menjadi benar-benar ini gitu ya. Kalau ini kan bisa earning per share gitu, nah seperti itu tuh ya gitu ini ya. Nah, kalau ini makanya dilihatnya oke, terjadi keluar di luar seperti itu, kita penjualan sama profitnya seperti apa. Nah, kadang-kadang bisa ditambahkan kayak misalnya biaya gitu ya, biaya gitu. Nah, cuman agak jarang sih dilihat dari biaya karena lebih dilihatnya ini lebih kepada apa namanya, apapun yang terjadi di luar sana kita penjualannya berapa sih gitu. Nah, seperti itu. Profitnya kita nanti kan ya ini kan sebetulnya kelihatan gitu ya, jeda antara ini sama ini kan biayanya berapa sebetulnya. Gitu, nah seperti itu ya. Nah, itu ya, kemudian si visibility sama advantage, nah ini yang agak sulit dilihat hubungannya sama si indikator keuangan. Karena kalau yang tadi ini kan ada ya, kalau ini goals itu kan berarti kan emang indikator keuangan yang saya katakan, misalnya ROA, ROE, berarti perusahaan harus menunjuk punya target itu ya nantinya. Nah, kalau ini kita bisa lihat dari sales profit jelas kelihatan gitu ya. Nah, kalau ini visibility sama advantage ini yang agak sulit dicari dari indikator keuangan secara langsung gitu ya, itu agak sulit. Nah, bisa aja misalnya kayak current ratio berkurang, betul. Tapi kan ketika kita lihat current ratio berkurang, kita mesti telusuri di dalam perusahaan apa yang
terjadi sih? Apa yang terjadi sama aset perusahaan gitu? Ternyata ya palingan asetnya teh sebetulnya nilainya sudah semakin turun tapi belum ada yang baru misalnya seperti itu. Nah, tapi kan jawaban itu baru diperoleh setelah ada investigasi lebih lanjut. Nah, sama si advantage juga ya. Nah, visibility ini berbicara mengenai jangan sampai ada sumber daya perusahaan gitu ya yang lemah, yang jadi lemah sehingga tidak bisa memecahkan masalah ya, tidak bisa diandalkan gitu. Nah, kalau advantage gitu ya ini berbicara mengenai eh, keunggulan bersaing gitu ya. Jadi si strategi itu harusnya semakin meningkatkan keunggulan bersaing kita bahkan menciptakan tuh creation gitu ya. Kalau ini jangan sampai strategi itu malah melemahkan gitu, melemahkan si sumber daya kita gitu. Nah, seperti itu. Gitu ya. Nah, ya tadi saya katakan ini kita lihat dari indikator keuangan bisa tapi buktinya atau ini harus dilihat dari si investigasi lebih lanjut di sana. Gitu ya. Dan ini hubungannya ada. Hubungan ada misalnya kayak tadi kenapa ya current ratio kita kok berkurang gitu? Oh, ternyata aset kita udah nggak ini ya, misalnya persediaannya kebanyakan gitu. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, pas dilihat lagi di sini apa hubungannya sama di sini gitu ya. Jadi ada keunggulan bersaing nggak? Ternyata si asetnya itu selain tadi persediaan kebanyakan, mesinnya juga banyak yang nggak bisa beroperasi ternyata gitu. Nah, itu kan apa namanya? Terus strateginya pengembangan produk lagi. Nah, itu kan cari mati artinya gitu ya. Nah, seperti itu tuh di sini ya. Nah, itu. Nah, sekarang kita coba jawab dengan kondisi yang tadi di sini. Nah, tadi yang di video tadi ini belum saya tambahkan ya. Sekarang udah saya tambahkan dari laporan keuangannya, tren penjualan profitnya menurun. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa lihat gitu ya dengan ini yang tadi gitu ya, terus anggaplah ini benar ya, anggap ini benar gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, sekarang kita lihat kondisi konsistensinya ya, konsistensinya. Nah, ini kan kita lihat ya, konsistensinya. Apakah sesuai gitu ya dengan kalaupun kita nggak tahu ini goals-nya kok ini kalaupun kita nggak tahu goals-nya berapa karena kita nggak pegang laporan rencananya mereka berapa, paling nggak kita bisa lihat dari tahun lalunya. Kan nggak mungkin tujuan sekarang itu lebih jelek daripada tujuan tahun lalu ya gitu. Nah, kalau tahun lalu apa namanya misalnya current ratio tahun lalu 1 ya paling nggak sekarang 1,5 misalnya kita kan bisa tahu bisa ngira-ngira sekarang kita bisa lihat kan ya di sini rasio likuiditasnya selalu lebih tinggi sih artinya kalau dari tahun lalu selalu lebih tinggi ya selalu lebih tinggi ini di sini meskipun tetap belum bisa memenuhi jangka pendek dan masih di bawah rata-rata industri tapi sudah lebih bagus dari tahun lalu. Nah, di sini oh ya sudah ada perbaikan di internal mungkin kita bisa menebak seperti itu gitu ya. Nah, kemudian dari sisi ini masih nggak konsisten ya dari sisi ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi ya, ininya nggak konsisten tapi ininya sih konsisten naik meskipun belum konsisten di atasnya rata-rata temennya gitu ya. Nah, di sini kita mungkin bisa lihat konsistensinya bisa kalau orang yang pesimis gitu ya bisa mengatakan belum nyampe aja deh gitu nah seperti itu supaya memotivasi biar bisa mencapai itu gitu ya. Nah, kemudian konsonan gitu dengan dia pengembangan produk gitu kita lihat tadi tren penjualannya menurun kok sama profitnya. Nah, berarti kita bisa lihat oh konsonansnya nggak cocok nih berarti nggak bisa. Nah, visibility sama advantage yang memang belum bisa kita buktikan karena mesti telusuri lebih lanjut. Meskipun kita sudah punya gambaran naik sih karena rasio likuiditasnya, tapi kan di rasio aktivitasnya belum konsisten nih, makanya mesti dilakukan investigasi lebih lanjut di sana. Nah, ini yang bisa kita katakan nih dari si ini semua. Nah, seperti itu. Ya, ini di tahap yang kedua. Nah, di sini ya. Nah, oke, saya masuk di video selanjutnya ya.